Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Jangan hanya survival saja, jangan hanya bertahan hidup, tapi hidup sepenuhnya. Saya baru dikunjungi oleh seorang aktivis Save Soil, penyelamatan tanah dari Jerman. Dia naik sepeda dari Jerman 1 tahun menuju ke India. Lalu dia tinggal di India beberapa tahun dan kemudian terbang ke Jakarta dan nyepeda dari Jakarta ke Bali. Lalu mampir ke Cilacap. Tujuannya adalah membangkitkan kesadaran perlunya menyelamatkan tanah. Mengapa? Karena tanah ini sekarang dalam situasi kritis. Tahun 99, tanah yang tidak bisa menghasilkan dan tidak bisa dibuat subur kembali itu sekitar 19%. Tapi 2023 meningkat naik yang rusak dan tidak bisa dibuat subur kembali itu menjadi 50%. Cepat sekali. Dan diperkirakan dalam 25 tahun tanah itu 90% tidak bisa menghasilkan apa-apa. Artinya apa? Artinya kelangkaan pangan, kelangkaan air, dan krisis iklim. Karena tanah itu adalah media yang menyerap karbon paling tinggi. Tetapi itu berarti kita mati semua. Karena setiap tahun sekarang ini sudah ada sekitar 27.000 spesies yang hilang karena tanah yang kemudian tidak bisa menghasilkan. Tanah yang subur itu hanya ada di permukaan paling atas. Dan di situ ada mikrobiologi yang sangat banyak. Ketika lapisan atas tanah ini hilang, maka kesuburan hilang, dan aneka hayati mikrobiotik juga hilang. Tetapi juga kemudian tidak bisa ditanami, dan itu sudah banyak sekali. Menjadi lebih kritis karena yang berbicara tentang hal itu sedikit. Orang sibuk tentang climate change, tentang polusi udara, tentang perubahan kenaikan suhu, dan juga membuat permukaan air laut meningkat. Itu benar. Tetapi sumber pokoknya justru di tanah. Karena tanah yang paling menyerap karbon paling tinggi. Tanah yang memberi kita kehidupan. Dan tanah itu yang semakin lama semakin rusak. Kalau kita masih seperti ini terus dan kesadaran untuk menyelamatkan tanah tidak tumbuh, tidak meningkat, dalam 25 tahun akan ada perang rebutan pangan. Di mana ada pangan, di situ ada banyak orang datang untuk saling berebut. Dan kita akhirnya akan punah. Mungkin kita harus punah, mungkin. Tetapi kalau bisa, kita coba supaya jangan punah. Yaitu dengan cara masing-masing di antara kita menumbuhkan kesadaran perlunya menanam. Karena tanah itu kalau tidak ada pelindung tanaman di atasnya, kemudian digali, termasuk untuk ditanami sayuran atau tanaman kecil, tanpa ada pelindung di atasnya, itu ketika hujan akan tersapu lapisan yang subur itu, termasuk hilangnya mikrobiotik yang ada pada lapisan paling atas itu. Maka kalau kita lihat, ketika hujan, tanah itu menjadi coklat. Nah itu langsung ke sungai, langsung ke laut. Tanah kemudian menjadi kering.
dan tidak bisa ditanam. Maka menanam itu akan sangat melindungi, membuat tanah-tanah ada pelindungnya. Bisa menyerap air hujan, bisa menyerap karbon, dan bisa menyelamatkan lingkungan, termasuk mengurangi efek climate change. Tapi kalau tidak, mungkin kita harus habis dulu mungkin. Lalu muncul makhluk lain seperti kita, atau yang sisa-sisa, yang kemudian lebih sadar. Lalu mengubah cara hidupnya. Cara hidupnya bukan hanya survival. Sekarang ini hanya survival, termasuk mendirikan usaha apapun, itu usaha survival, tidak sungguh-sungguh hidup. Karena itu kita binasa. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh Tuhan. Barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Kalau kita survival terus, in the survival mode, kita pasti akan hilang. Karena sekarang ini ekonomi pun adalah bentuk dari survival mode yang masif. Yang sebetulnya kita harus berhenti pada survival mode dan kemudian sungguh-sungguh hidup. Memelihara, mensyukuri, penuh kasih terhadap tanah, terhadap binatang, terhadap tumbuhan, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan. Lalu kemudian cara hidup kita berubah. Tapi kalau masih survival mode dan berbasis pada ekonomi yang tetap survival juga, sehebat apapun itu, maka kita susah. Maka mari kita sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran kita untuk sungguh-sungguh hidup atas dasar kasih kepada tanaman, kepada binatang, kepada tanah, kepada manusia. Lalu kita kemudian memelihara, supaya tidak sempat punah dulu. Tapi kalau sulit, karena ini memang sebuah gaya hidup yang memang sudah sulit untuk diubah, maka memang kalau harus punah, ya kita sendiri sudah menyaksikan banyak spesies yang lain punah setiap tahun, 27.000 spesies punah. Mungkin kita juga gilirannya akan punah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kita. Sementara yang seharusnya menyelamatkan, kita malah merusaknya. Nah terus gimana? Lalu kita mengharapkan selamat gitu. Kayaknya tidak bisa begitu. Kita harus mengubah cara hidup kita, tapi mungkin ini sudah sulit sekali. Karena setiap bangsa, setiap negara, setiap masyarakat, banyak di antara kita yang terus-menerus survival mode. Menyayangkan nyawanya sendiri, tapi kemudian kehilangan nyawa. Ya, kemudian dengan cara mengambil, bukan memberi. Karena itu mari kita sadar dan bertobat. Mempunyai semangat menanam, semangat memelihara. Dan kita mengajak yang lain untuk berubah dan bertobat. Tuhan mengatakan kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan selamat. Dan mungkin ini saatnya. Karena 25 tahun itu sudah dekat. Kalau kita tidak sempat mengalaminya, ya anak cucu kita akan mengalami. Mungkin nggak sempat bercucu. Karena itu mari kita berjuang. Sadar, sadar, sadar. Dan percaya dengan pertolongan Tuhan. Kalau ada 27.000 spesies yang punah, tidak mustahil kita juga akan punah kalau kita tidak bertobat. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, karena kita itu sebetulnya sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sekarang kemudian percaya akan penyelenggaraan Tuhan, dan kemudian mulai mempunyai semangat untuk memelihara. Semangat untuk memberi, bukan hanya mengambil, dan mengambil. Bukan hanya survival dan survival, tapi sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh hadir, dan membuat kebaikan di mana-mana. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.